Jadi pohon yang paling sempurna yang mungkin tidak dimiliki oleh pohon yang lain, karena memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Mentari, kau datang di pagi hari, ku sambut dengan senang hati, menyinari hijaunya daunku, ku tumbuh mencari sinarmu. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu, membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas ya secara detail, yaitu salah satu jenis pohon yang menurut saya sempurna dibuat bonsai. Jadi luar biasa untuk pohon ini, pohon yang memang tepat ya, atau memang yang paling cocok untuk dibuat bonsai, dari yang pemula sampai yang sudah senior. Jadi pohon ini memang sudah terkenal sekali dan teman-teman sudah pasti tahu untuk pohon ini. Kali ini saya akan kupas tuntas ya di pohon ini. Yang pertama yaitu keunggulan, dan juga mungkin kita akan cek juga kelemahannya. Dan pohon yang ini saya sebut sebagai rajanya bonsai. Oke, jadi tidak lama-lama, langsung saja ke pohonnya, yaitu pohon sancang atau juga dikenal dengan bahasa ilmiahnya yaitu Premna microphylla ya. Jadi ini pohon sancang ini awalnya ditemukan di daerah Cina dan Jepang dan juga di sekitarnya ya. Untuk jenis sancang, untuk jenis Premna microphylla ya, ditemukan di daerah Cina, Jepang dan sekitarnya. Nah, kalau di Indonesia juga ada beberapa jenis Premna ya. Kalau untuk sancang lebih mikro, dia lebih kecil. Untuk daunnya lebih bisa dikecilkan ya ketimbang dengan Premna yang ada di Indonesia ya. Nah, Premna di Indonesia itu biasanya disebut dengan wahong. Ada wahong gunung, ada wahong laut, ada singkil, dan juga mungkin jenis-jenis yang lain ya, yang mungkin saya belum ketahui. Nah, keunikan ya dari pohon sancang ya. Jadi yang pertama kita akan cek keunikannya dulu. Yang unik di pohon sancang adalah pohon yang bisa diokulasi ya dengan Premna jenis lainnya, seperti wahong gunung, wahong laut, dan juga jenis singkil ya. Kita bisa melakukan okulasi. Jadi di alam kita banyak sekali dari jenis Premna itu. Kita bisa mencari bahan yang berkarakter, bahan yang tua, yang berukuran besar, kemudian kita okulasi menggunakan sancang. Karena sancang ini memiliki kerapatan daun yang bagus ya. Kerapatannya artinya memiliki pertumbuhan tunas yang rapat ya. Jadi lebih mempermudah dalam memproses percabangan, anak cabang, dan juga ranting. Dan juga daun yang sangat mudah untuk dikecilkan. Jadi itu menyebabkan proses pembuatan bonsai kita akan lebih cepat dan lebih baik ya. Nah, kita akan berbicara keunggulan ya, keunggulan dari pohon sancang. Yang pertama, sancang ini sangat memenuhi sekali kriteria untuk pohon yang bagus untuk dibuat bonsai. Yang pertama adalah pohon yang memiliki umur yang panjang. Jadi pastinya sancang memiliki umur yang panjang. Kemudian memiliki kayu yang keras. Jadi sancang juga memiliki kayu yang sangat keras. Kemudian sancang juga merupakan tumbuhan yang gampang sekali untuk dikembangbiakkan ya. Bisa disetek, apalagi dicangkok. Disetek saja bisa, pucuknya aja disetek bisa tumbuh dengan baik, dan memiliki perkembangan atau pertumbuhan yang sangat bagus sekali, sangat cepat ya untuk pertumbuhannya. Kemudian memiliki kerapatan tunas yang bagus ya, yang baik ya, hingga mempermudah kita dalam memproses perantingan. Kemudian keunggulannya yang lain ya untuk pohon sancang, pohon yang bandel ya. Jadi salah satu pohon yang bagus untuk dibuat bonsai itu pohon yang bandel, yang tahan banting ya, yang dibongkar kemudian ditekuk-tekuk juga hidup dengan masih bisa bertahan hidup dengan baik.
Jadi itu sangat penting ya, karena proses pembuatan bonsai otomatis kita melakukan hal-hal yang ekstrim ya di pohon tersebut. Jadi memerlukan pohon yang kuat hidupnya. Jadi semua kriteria ada di sancang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah tahu sancang, pasti tahu bagaimana karakter pohon tersebut ya. Jadi enak sekali dibuat pohon bonsai. Nah itu keunggulannya. Kemudian sancang ini bisa kita bedakan dengan jenis-jenis yang lain. Jadi sancang yang keunggulan dari sancang ini dengan pohon yang lain, yaitu sancang bisa dibuat pohon bonsai dengan ukuran dari yang sito sampai yang besar. Semua bagus ya, dari yang kecil bagus, dibuat small bagus, apalagi dibuat besar pun bagus. Jadi itu salah satu keunggulan dari pohon sancang yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh pohon yang lain. Karena kadang-kadang pohon yang lain memiliki pertumbuhan yang lambat, sehingga untuk membuat pohon yang berukuran besar ya lumayan berat. Dan juga untuk sancang juga bisa dibuat dengan pohon dengan ukuran kecil, karena semakin kita press, daun sancang akan mengecil sendiri. Kemudian keunggulan dari pohon sancang yang lain adalah bisa tampil gundul ataupun dengan daun. Itu kehebatan dari pohon sancang. Karena kita tahu sesuai dengan proses pembuatan bonsai, semakin sering di pruning, semakin sering dipotong, pohon sancang mengecil dengan baik sekali. Jadi itu salah satu juga keunggulan dari pohon sancang. Kemudian pohon sancang juga bisa didesain dengan gaya apapun. Nah, ini juga mungkin tidak dimiliki oleh pohon yang lainnya. Karena didesain dengan gaya on the rock, bagus sekali karena akarnya kuat ya. Jadi pertumbuhan yang cepat di akar, kemudian mencengkram yang kuat. Jadi sangat cocok untuk pohon bergaya on the rock. Mungkin untuk pohon-pohon yang lain memiliki kelemahan di bagian akar, yaitu akar yang kurang bagus pertumbuhan, yang juga akar yang agak tidak terlalu keras, yang lembek, sehingga susah sekali mencengkramkan di karang. Kalau sancang enak sekali, bisa dicoba ya. Kemudian sancang juga bagus untuk desain pohon miyagari atau exposed root, karena pertumbuhan akar yang bagus dengan jumlah yang banyak, dengan kuat, sehingga mempermudah kita dalam memproses pohon miyagari. Kemudian untuk gaya tegak juga bagus ya, karena pertumbuhan akar yang bagus ya, jadi gampang untuk mendesain akar keliling. Kemudian untuk gaya-gaya lain, gaya ekstrem ditekuk-tekuk, wah bagus sekali untuk pohon sancang. Jadi bisa dibuat maksimal di segala gaya, bisa dibuat maksimal di segala ukuran. Jadi sempurna sekali teman-teman untuk pohon dari jenis sancang ini. Untuk sancang ya, yang perlu diperhatikan ya dalam memproses bonsai dari jenis sancang. Yang pertama ini ya, hama kupu-kupu putih. Tidak akan membuat mati, namun membuat pohon kita sakit. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Hanya sedikit saja ya, hanya di insektisidanya saja yang perlu diperhatikan. Kemudian penekukan juga ya, karena ranting atau cabang dari sancang agak lumayan tidak terlalu lentur ya, jadi mudah patah. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Sehingga teman-teman jika membuat pohon atau membuat bonsai dari bahan sancang, dari yang kecil dulu kita arahkan, kita buka lagi kawatnya, kita los kembali. Jadi seperti itu mempermudah kita dalam memproses pohon sancang di dalam melakukan wiring ya, atau melakukan penekukan. Hanya itu saja ya yang perlu diperhatikan di pohon sancang. Untuk media ya, media gampang sekali untuk pohon sancang. Yang penting porous ya, artinya airnya jatuh dengan baik, tidak terlalu lembab. Di sancang sangat senang ya dengan media. Semua bonsai ya senang dengan media yang gembur ya, artinya tidak terlalu padat. Jadi mudah sekali teman-teman jika merawat pohon sancang. Kemudian matahari juga penting ya untuk pohon sancang. Jadi diusahakan ditaruh di tempat yang full terkena sinar matahari, tempat yang lapang, yang banyak mendapatkan angin. Jadi semua pohon bonsai pun seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyiram ya teman-teman. Jadi yang pertama diperhatikan untuk pohon sancang yaitu media, kemudian matahari, angin, dan juga air ya, untuk melakukan penyiraman secara rutin ya pada pohon bonsai kita. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja saya berbagi di video kali ini tentang pohon sancang ya. Jadi pohon yang paling sempurna yang mungkin tidak dimiliki oleh pohon yang lain,
karena memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa, dan bisa maksimal di segala ukuran dan juga di segala gaya. Luar biasa teman-teman. Jadi salah satu pohon favorit saya adalah pohon sancang, dan saya banyak memiliki bahan-bahan dari sancang. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.